Organisasi Amatir Radio Indonesia atau Orari Lokal Kabupaten Tapin memberikan kesempatan kepada 160 pendaftar dari 200 lebih pendaftar sekalse, terutama Tapin yang ingin ikut ujian negara Amatir Radio atau UNAR tahun 2020 pada hari Minggu 13 Desember 2020 di Tapin. Namun karena kondisi COVID-19, pendaftar terpaksa dibatasi. Mereka yang terdaftar sebagai calon amatir atau camar Orari Lokal Tapin sebanyak 160 orang sebelum mengikuti UNAR diberikan pembekalan. Jumat 11 Desember siang bertempat di Balai Diklat Pertanian Bypass Rantau. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Orari Lokal Tapin Haji Yustan Ajidin ST, Kapolres Tapin diwakilkan Kasat Binmas Polres Tapin AKP Elianto, Kepala UNAR 2020 Kasful Anwar, Wakil Ketua Orari Lokal Tapin Sumantri dan Latif selaku narasumber yang memberikan paparan kepada calon amatir atau camar. Kegiatan UNAR tahun 2020 ini merupakan syarat anggota untuk mendapatkan legalitas. Istilah Orari adalah nama panggilan yang tercatat secara nasional maupun internasional. Adapun tingkatan yang mengikuti ujian negara amatir radio atau UNAR ini adalah siaga. Sebagaimana diketahui, tingkatan di Orari Lokal Tapin ini terdiri siaga yang memiliki sandi Morse dengan sebutan YD atau YG, tingkatan penggalang yang memiliki sebutan YC atau YE, dan tingkatan penegak biasa disebut YB atau YF. Ujian negara amatir radio atau UNAR dilaksanakan menggunakan chat sistem ujian online yang dipantau pengawas langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Pusat melalui basis komputer. Demikian juga penilaian langsung diberikan setelah menjawab materi soal yang diujikan meliputi pendidikan Pancasila, bahasa, pengetahuan elektronik, dan pengetahuan teknik tentang tata cara berkomunikasi melalui radio. Acara ini berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan. Sebagaimana Kasat Binmas Polres Tapin AKP Elianto memuji peserta dari penilaiannya, rata-rata sudah merubah perilaku untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan patut menjadi contoh, untuk itu jangan kendor dalam mematuhi protokol kesehatan ini. Mari sama-sama menggalakkan 3M, ada keluarga dan saudara hingga teman. Baca nanti, nah itu baca. Ada melingkar, berarti non komputer. Ya, non komputer saya nggak boleh tuh, karena kita menggunakan. Baik, dalam penjelasan kita tadi, agar di dalam berkomunikasi tadi, baik yang bagi pemula calon amatir ini bisa menggunakan sarana komunikasi Orari ini untuk menjalin silaturahmi maupun kegiatan-kegiatan yang program-program pemerintah seperti ya contohnya himbauan-himbauan kita tentang protokol kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19 dan juga membantu kita dalam menjaga dan memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Dan juga di sini penekanan kita juga dalam berkomunikasi. Nah, di situ perlu ditekankan kode etik dan etika dalam penyampaian berkomunikasi tadi, dan tidak membuat ujaran kebencian ataupun berita bohong sehingga mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Itu yang kita tekankan. Sebenarnya kita kan tidak yang berbau sara, tidak mengubar kebencian. Nah, karena seperti kita adalah silaturahmi, saling tukar informasi positif, baik itu sosial, ekonomi maupun budaya. Kalau UNAR-nya berbasis komputer, ini langsung dinilainya oleh siapa Pak? Pihak pemerintah? Nah ya, jadi ujian UNAR di Tapin ini adalah sistem CAT, ada yang CAT. Nah, jadi berbasis online. Jadi itu sudah ada di Balmon. Jadi di Balmon yang di bawah Kominfo. Jadi mereka lah yang artinya menilai. Mereka yang menilai apakah memiliki cukup syarat dalam ujian. Nantinya ada nilai-nilai tertentu yang
artinya passing grade berapa, ambang kelulusannya. Nah, jadi peserta diharapkan bisa mampu dalam menjawab khususnya di bidang-bidang teknik berkomunikasi, juga ada pelajaran bela negara seperti Pancasila dan lain sebagainya. Itu termasuk materi Bapak dia? Iya, materi. Nah, materinya kan ada Pancasila, ada bahasa Indonesia, mungkin ada bahasa Inggris, kemudian teknik-teknik berkomunikasi dan lain sebagainya. Ya, jadi syarat legalitas itu harus memiliki call sign atau nama panggilan. Nah, jadi dalam satu organisasi khususnya Orari, jadi kita harus memiliki call sign atau nama panggilan. Karena call sign itu udah tercatat secara nasional bahkan internasional. Jadi untuk mendapatkan call sign harus mengikuti ujian nasional amatir radio disingkat UNAR. Nah, jadi UNAR tadi memang dilaksanakan di Kabupaten Tapin karena berdasarkan permohonan dari calon amatir yang cukup banyak. Nah, di tempat kita dari daftar yang ada 200-an lah yang ingin mengikuti UNAR ini. Namun karena UNAR dilaksanakan pada masa pandemi Covid, nah kami dibatasi. Nah, jadi untuk UNAR tahun ini di 2020 kita diberi kuota hanya 160 peserta. Ini untuk tingkatannya mana aja Pak? Bisa disebutkan lagi Pak? Tadi kita untuk siaga. Nah, jadi siaga dulu yang kita utamakan untuk memiliki call sign dulu. Nah, jadi ini yang kita laksanakan karena begitu banyaknya di siaga di calon amatir ini yang mengajukan untuk mengikuti UNAR. Harapan para peserta setelah mendapatkan call sign itu Pak? Ya, harapannya dengan mengikuti UNAR ini mereka di dalam berkomunikasi sudah memiliki lisensi, memiliki izin berkomunikasi sama seperti halnya kita memiliki SIM. Nah, jadi kita memiliki SIM, kita artinya berhak untuk berkomunikasi, menginformasikan segala kegiatan baik itu yang sifatnya sosial maupun kemasyarakatan. Nah, jadi inilah sebagai tanggung jawab. Kalau kita sudah memiliki call sign, kita bertanggung jawab apa yang akan kita komunikasikan.